Baik, pada sesi berikutnya kita akan mempelajari tentang tractus gastrointestinalis ya. Pada kuliah sebelumnya bahwa Dr. Legiran juga sudah menyampaikan bahwa pada sistem digestivus ini kita akan mempelajari organ viscera yaitu tractus gastrointestinalisnya terdiri dari apa saja beserta urutannya ya mesti berurutan dan juga organ aksesorius yang mendukung dari proses pencernaan itu sendiri. Nah, tractus gastrointestinalis ini urutannya mulai dari cavum oris atau rongga mulut. Kemudian dilanjutkan dengan faring, ya, faring. Kemudian dilanjutkan dengan esofagus atau kerongkongan. Kemudian gaster atau lambung. Lalu intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum. Dan dilanjutkan dengan intestinum crassum yang terdiri dari caecum, appendix vermiformis, colon ascendens, ya, yang di daerah lumbals dextra. Kemudian colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, rectum, dan anus. Nah, tractus gastrointestinalis ini urutannya nggak boleh kebolak-balik ya, jadi harus tepat gitu. Nah, kemudian nanti ditambah dengan organ aksesoris lainnya seperti hepar, lien, pankreas ya. Nah, baik kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah tentang esofagus. Esofagus ini merupakan tabung muskuler sepanjang 25 cm atau sekitar 10 inch ya yang menghubungkan antara faring dan gaster. Sebagian besar esofagus ini dia terletaknya di cavum thorax ya. Nah, nanti esofagus akan masuk ke dalam lubang yang menuju ke abdomen yang kita sebut sebagai hiatus esophagealis. Nah, fungsi esofagus sendiri dia menyalurkan makanan dari pharynx ke dalam gaster, di mana nanti kontraksi seperti gelombang dari lapisan otot kita sebut gerakan peristaltik yang akan berfungsi untuk mendorong makanan yang masuk dari rongga mulut ke faring ini nanti akan dilanjutkan ke daerah distal ya menuju ke gaster. Nah, nanti ada batas antara esofagus dan gaster kita sebut sebagai gastroesophageal sphincter, di mana di sini dia tidak dijumpai anatomical sphincter di ujung bawah esofagus, karena mekanisme yang ada bukan sphincter yang sebenarnya, tapi merupakan kontraksi tonik yang disebut sebagai physiological gastroesophageal sphincter ya, di mana ini fungsinya adalah dia mencegah regurgitasi isi gaster balik lagi ke esofagus. Nah, nanti silakan baca teorinya bahwa penutupan sphincter ini akan dikontrol oleh saraf ya, nervus vagus, dan juga oleh kontrol hormon gastrin, dan juga akan diperlemah oleh hormon sekretin, kolesistokinin, dan juga glukagon. Ya, silakan dibaca-baca lagi teorinya. Baik, nah itu tadi karena kita nggak punya preparatnya ya untuk esofagus, maka saya akan lanjutkan langsung ke gaster. Nah, ini kalau gaster kita di di lab itu kita punya beberapa preparat gaster ya, ada sekitar 5 preparatnya. Nah, ini nanti saya tunjukin ke adik-adik semua, ada beberapa preparat gaster kita yang ada di lab. Ya, ada yang bentuknya bagus banget kayak gini. Ini satu-satunya yang menurut saya yang cukup baik ya, sehingga kita dapat mempelajari semua bagian dari gaster termasuk juga beberapa struktur-struktur yang menghubungkan gaster dengan organ lainnya. Ya, ini ada beberapa variasi preparat gaster yang ada di lab kita. Nah, kalau ini mungkin karena proses pengawetan, jadi sehingga dia tidak terlalu sempurna bentuknya seperti huruf J ya. Nah, kalau ini kita punya preparat yang sudah dibuka sehingga kita bisa melihat lapisan rugi yang ada di dalamnya. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, baik, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang gaster ya. Jadi gaster ini dia berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Pada dewasa dia kapasitasnya sekitar 1.500 mili dan fungsinya adalah mencampur makanan dengan sekresi gaster membentuk cime ya. Kemudian nanti setelah itu gaster juga akan mengatur pengaliran cime ini ke intestinum tenue sehingga dia dapat mengontrol efisiensi pencernaan dan absorpsi makanan. Nah, secara topografinya, gaster terletak pada bagian atas perut di bawah tepi kosta kiri berbentuk huruf C, tepatnya yaitu di regio hypochondrium sinistra dan juga di regio epigastrium.
ya. Dan gaster juga mempunyai dua lubang di bagian atas, yaitu kita sebut dengan ostium atau orificium cardiaca. Dan di bagian bawah itu namanya ostium pyloricum, yaitu tempat gaster akan berlanjut dengan duodenum. Nah, nanti di bagian gaster ini juga kita ada lekukan ya, kita sebut dengan incisura cardiaca dan juga incisura angularis. Nah, dengan struktur-struktur inilah makanya gaster ini kita nampak dia berbentuk kayak huruf J ya, kalau dari secara topografinya. Nah, kemudian kita lihat di sini dia ada juga kayak lengkungan besar ya, yang kita sebut dengan curvatura mayor, di mana nanti di bagian sini, di bagian posterior dan bagian kiri dari gaster ini dia akan berhubungan dengan organ lien ya melalui ligamentum gastrolienalis. Sedangkan di bagian medial, di sini ada suatu lengkungan juga, kita sebut dengan curvatura minor, di mana nanti di sini kita akan menemukan omentum minus yang akan menghubungkan antara organ gaster dengan organ hepar. Nah, jangan lupa ya, ini curvatura mayor, kita akan menemukan ada ligamentum gastrolienalis, di mana ligamentum ini akan menghubungkan antara gaster dengan organ lien. Kemudian di curvatura minor kita akan menemukan omentum minus, yang akan menghubungkan antara organ gaster dengan organ hepar. Nah, di bagian curvatura mayor, di bagian inferiornya, kita juga dapat menemukan suatu struktur yang kita sebut dengan omentum mayor, ya, atau omentum maius ya. Ini sebenarnya banyak ya, cuman ini karena sudah dipotong aja. Nah, omentum maius ini merupakan hubungan antara organ gaster dengan colons transversum di bagian bawahnya, ya. Gaster ini dia kalau kita lihat, kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau kita tarik garis dari incisura cardiaca, kita tarik garis di sini, kemudian kita tarik garis ke sini melalui antrum pyloricum, maka gaster ini dia akan terbagi menjadi beberapa bagian atau ruang imajiner ya. Nah, yang pertama adalah bagian fundus, itu adalah bagian kubah. Dia menonjol ke atas kiri orificium cardiacum, biasanya dia berisi udara. Kemudian bagian korpus mulai dari orificium cardiacum sampai setinggi incisura angularis, ini namanya korpus. Kemudian ini bentuknya seperti segitiga. Ini kita sebut antrum pyloricum mulai dari incisura angularis sampai ke pylorus, namanya antrum pyloricum. Dan yang terakhir adalah bagian tubular dari gaster yang memiliki otot tebal disebut pyloric sphincter ya. Nah, kalau bagi umat muslim itu kan ada hadis Rasulullah bahwa istilah perut itu hanya dengan sepertiga, yaitu udara, air, dan kemudian makanan ya. Jadi di sini juga kalau kita lihat secara anatominya kan memang gaster ini tidak mungkin kita isi semua dengan makanan, karena nanti dia akan membuat distension dari otot-otot gaster kita ya, karena dari ruangannya pun memang fundus ini harusnya dia berisi udara aja. Nah, baik, selanjutnya adalah kita lihat ini adalah namanya orificium pyloricum ya, dibentuk oleh canalis pyloricus dengan panjang sekitar 2,5 cm atau 1 inci, di mana pylorus ini dia terletak pada planum transpyloricum, di mana ini agak berbeda dengan sphincter esofageal yang menghubungkan antara gaster dengan esofagus ya. Di sini dia dindingnya lebih tebal karena fungsi dari sphincter ini dia mengontrol pelepasan makanan ke dalam duodenum. Oke. Nah, kemudian kalau kita buka gaster ini di bagian dalamnya, ini namanya adalah rugae ya, membran mukosa gaster yang tebal dan kaya akan vaskular ini dia memiliki lipatan-lipatan disebut dengan rugae dengan arah longitudinal, di mana nanti ini adalah fungsinya untuk meregangkan mukosa dari gaster ya pada saat kita berisi dengan makanan.
Nah, nanti kalau misalnya di bagian luar dari gaster ini dia juga ada lapisan otot yang terdiri atas serabut longitudinalis, serabut sirkular, dan serabut oblik, lapisan paling dalamnya. Dan nanti gaster ini dia akan diselubungi oleh peritoneum visceral yang membungkus seluruh gaster. Makanya gaster ini termasuk kategori organ intraperitonealis ya, yang maksudnya adalah berarti organ itu dia dibungkus seluruhnya oleh peritoneum visceral. Oke, baik, itu adalah tentang gaster. Oke, baik. Pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Nah, intestinum tenue ini kan merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan dan membentang dari pylorus mulai dari pylorus ya sampai ileocecal junction. Jadi kalau pylorus itu kan dia yang menghubungkan antara gaster dan kedua denum, itu batas atasnya. Sedangkan ileocecal junction itu adalah yang menghubungkan antara intestinum tenue, bukan menghubungkan sih, peralihan ya, antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Kemarin ada yang nanya ke saya, apa sih perbedaan atau misalnya sama nggak sih terminologi antara ileocecal junction sama orificium atau ostium sekal di sini. Jadi sebenarnya mau dibilang secara terminologi ya berbeda, karena kalau ostium itu kan lubang, kalau ileocecal junction itu kan maksudnya adalah batas ya atau peralihan. Tapi kita bisa bilang gini kalimatnya, batas antara ilium dan sekal itu kita sebut dengan ileocecal junction yang dapat berupa ostium atau orificium sekal gitu ya, atau ileosekal boleh. Nah, intestinum tenue ini tadi kan dia merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan, membentang dari pylorus sampai ke ileocecal junction. Sebagian besar proses pencernaan dan absorpsi makanan ini akan terjadi di sini ya, di usus halus atau intestinum tenue namanya. Intestinum tenue sendiri dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Nah, ini adalah duodenum, dia berbentuk seperti huruf C, sepanjang sekitar 25 cm atau 10 inci yang menghubungkan gaster dengan yeyunum. Ya, 25 cm itu ya sekitar 12 jari, makanya duodenum juga sering disebut sebagai usus 12 jari. Kalau fungsi duodenum ini dia sangat penting ya, karena dia menerima cairan dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus ya. Ductus choledochus berarti dari vesica velea atau kandung empedu, dan ductus pancreaticus dari pankreas. Gitu. Nanti dia akan masuk ke duodenum untuk membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nanti silakan baca aja bahwa duodenum ini dia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pars superior, pars descendens, pars inferior, dan juga pars ascendens. Nah, kemudian setelah duodenum itu akan dilanjutkan dengan jejunum dan ileum. Ya, kalau ini kan skematiknya. Kalau misalnya tadi kita lihat di kadaver kan seperti ini, dia kurang terlalu jelas ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ini dilanjutkan dengan jejunum dan ileum ya. Jejunum dan ileum ini dia panjangnya sekitar 6 meter atau 20 kaki, di mana 2/5 bagian atas adalah yeyunum, dan peralihan jejunum dan ileum itu agak sukar terlihat karena memang perubahannya berlangsung secara gradually. Nah, jejunum dan ileum ini dia sangat mobile dan digantung oleh mesostenium. Nah, kemudian kalau ini adalah intestinum crassum atau usus besar namanya. Kalau kita lihat di sini, kalau ini usus halus, nah kalau yang ini usus besar atau intestinum crassum. Intestinum crassum ini dia membentang dari ileum sampai ke anus. Intestinum crassum sendiri dia dibagi menjadi cecum, appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum ya, ini udah dipotong colon transversumnya, tuh di sini ya. Lalu kemudian colon descendens, colon sigmoideum, rectum, dan anus. Nah, fungsi utama dari intestinum crassum adalah untuk absorpsi air dan elektrolit serta penyimpanan bahan yang tidak tercerna sampai dikeluarkan sebagai feses. Nah, kita lihat perbedaan secara makrosnya ya, antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Yang pertama adalah kalau intestinum tenue ini dia bersifat mobile, kecuali duodenum. Kemudian tentunya kalau dibandingkan antara usus halus dengan usus besar, ya tentunya kalibernya lebih besarlah kolon ya.
gitu. Tapi ini kita bisa bandingkan kalau dia berdekatan gitu. Kemudian kalau intestinum tenue ini dia mempunyai mesenterium. Mesenterium itu yang ini. Dia kayak lapisan penggantung usus yang menyilang garis tengah ke fossa iliaca dextra, kecuali duodenum. Dia nggak punya mesenterium. Nah, kemudian kalau misalnya kita buka ini di bagian dalamnya, dia ada otot longitudinalis yang membentuk lapisan kontinu di sekeliling usus. Nah, kalau secara kasat mata langsung kita dapat melihat bahwa kalau bagian kolon itu dia dindingnya dia mengandung appendices epiploice ya, yang ini. Jadi kayak lemak-lemak kecil-kecil gitu. Jadi kalau itu sih pasti kolon. Dan bentuknya adalah berkantung-kantung atau sacculated. Gitu. Nah, nanti kalau perbedaan secara histologinya sih ada lagi sih, tapi nggak kelihatan secara makro sih ya. Nanti kalian coba cari aja kalau kalian praktikum histologi, perbedaan antara intestinum tenue sama intestinum crassum itu juga kelihatan dari apakah ada villi, PR patches, dan serta membran mukosanya kelihatan plica circularisnya ada berbeda ya antara intestinum tenue sama crassum. Nah, itu perbedaan antara usus halus dan usus besar. Oke, masih di intestinum tenue ya. Lanjutan dari duodenum adalah jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum ini mempunyai panjang sekitar 6 meter atau 20 kaki. Itu kalau dibentangin ya. Coba gimana? Bayangkan kalau misalnya ya 6 meter dibuntel-buntelin masuk ke dalam abdomen kita. 2/5 bagian atas adalah jejunum, sedangkan sisanya adalah ileum. Dan peralihan antara jejunum dan ileum ini agak sukar dilihat ya, karena perubahannya itu berlangsung secara gradual. Nah, ini sekarang kita akan belajar apa sih perbedaan atau karakteristik dari jejunum dan ileum sendiri. Jejunum ini dia letaknya di bagian atas dari cavum peritoneum di bawah sisi kiri mesokolon transversum. Kalibernya lebih lebar. Ini kaliber itu maksudnya diameter ya, dibanding dengan ileum. Dindingnya lebih tebal dan lebih merah. Dan dindingnya ini lebih tebal karena memang plica circularis yang lipatan-lipatan ini ya, dia lebih besar, lebih banyak, dan tersusunnya lebih rapat dibandingkan dengan ileum. Kemudian bedanya lagi adalah mesotonium. Mesotonium ini ya, mesotonium atau mesenterium yang menggantungkan antara jejunum dengan dinding abdomen. Dia melekat di dinding posterior abdomen di atas kiri aorta. Dan fasa mesenterikanya, yaitu pembuluh darah yang ada di mesenterium jejunum itu, dia hanya sekitar 1-2 tingkat. Ya, besar tapi dia hanya 1 atau 2 tingkat. Kemudian, sedangkan ileum kita lihat bagian fasa mesenterikanya itu bisa lebih dari 1 atau 2 tingkat atau arkade namanya ya. Perbedaan lainnya antara jejunum dan ileum, lihat ini plica circularisnya mungkin lebih tipis ya. Diameternya juga lebih kecil. Bahkan di bagian bawah banget dari ileum yang sudah hampir menuju ke cecum itu dia nggak ada plica circularis lagi. Ya. Nah, ini fasa terminalis atau apa namanya fasa mesenterika nyaman pembuluh darah yang ada di mesenterium ileum itu juga banyak ya, ada banyak dan dipercabangkan dari 3 atau 4 atau bahkan lebih arkade atau anyaman pembuluh darah. Kemudian kalau secara makroskopisnya lemak merata dari radik sampai dinding usus. Dan kalau secara histologis di bagian ileum ini banyak sekali mengandung pair patches namanya atau agregasi jaringan limfoid yang dijumpai pada membran mukosa bagian bawah, terutama yang sudah mendekati cecum atau lebih menuju ke appendix ya. Itu banyak banget pair patches atau jaringan limfoid yang kaya banget pokoknya dengan jaringan limfoid sebagai pertahanan tubuh atau imunitas kita. Ya, itu terletak di sini. Ya, itu adalah tentang jejunum dan ileum. Baik. Ini adalah jejunum. Ya, yang ini adalah ileum. Kita lihat dari kalibernya aja, dari besarnya aja ya, penampangnya itu jejunum itu dia lebih besar dibandingkan dengan ileum, gitu diameternya.
karena memang plika sirkularisnya juga lebih padat juga ya, sehingga dinding jejunum kalau kalian ada kesempatan untuk memegang langsung, maka memang dinding dari jejunum itu lebih tebal daripada dinding ileum gitu. Nah, yang mana sih yang namanya vasa mesenterika itu? Nah, yang seperti kayak gini ya. Nah, ini kalau ileum itu dia udah dindingnya lebih kecil, tapi dia vasa mesenterikanya tuh lebih banyak gitu, lebih rame tingkatannya. Tuh seperti ini. Ini namanya ileum. Ya, dibandingkan dengan jejunum yang dia lebih besar kalibernya, sedangkan anyamannya cuma satu tingkat aja gitu. Nah, ini ileum. Gitu. Ya. Nah, ini kalau di zoom, ini adalah ileum dengan kaliber yang lebih kecil, namun dengan anyaman atau vasa mesenterikanya yang lebih dari 2 arkade. Oke.